Pak Ges? Oh, Hmm. Ada jamnya, ada. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Indra Ahmad, Putri Ningsih, dan juga saya sendiri, Jenny, yang akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Indra Ahmad. Kepada Indra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lembaga keuangan. Yang pertama yaitu entitas dalam sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi atau badan yang beroperasi di sektor jasa keuangan, yang menyediakan berbagai produk dan jasa terkait keuangan kepada masyarakat atau pelaku ekonomi seperti bank, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan sekuritas. Mereka menjadi bagian penting dari sistem keuangan yang menopang perekonomian. Yang kedua, menyediakan layanan keuangan. Oh, lembaga keuangan ini menyediakan layanan yang sangat beragam seperti penyimpanan uang, pemberian kredit, investasi, asuransi, dan jasa keuangan yang memudahkan individu maupun korporasi dalam aktivitas ekonomi mereka. Yang ketiga, menyediakan dana dari masyarakat. Lembaga ini menghimpun dana atau simpanan yang berasal dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun investasi lainnya. Dan dana ini kemudian menjadi sumber pembiayaan untuk aktivitas ekonomi lain seperti pinjaman atau investasi. Yang keempat, mengatur arus uang dan perekonomian. Lembaga keuangan berfungsi mengatur dan menjaga kelancaran arus uang di perekonomian melalui fungsi intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, lembaga ini turut menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, memperoleh keuntungan melalui bunga atau presentasi transaksi. Lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari jasa mereka, misalnya melalui bunga pinjaman, biaya administrasi, atau pengembalian presentasi dari transaksi yang dilakukan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Yang definisi terakhir dari lembaga keuangan yaitu mengalokasikan dana untuk aktivitas ekonomi, yaitu dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan dialokasikan untuk berbagai aktivitas ekonomi produktif, seperti pembiayaan usaha, investasi sektor real, pengembangan infrastruktur, dan kegiatan lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut. Lanjut ke materi kedua yaitu klasifikasi sistem keuangan Indonesia. Terbagi menjadi dua yaitu sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Hmm, eh, Sistem perbankan yaitu contohnya Depository Financial Institution. Yang kedua bank umum, contohnya Bank BRI, Bank BNI, dan lain-lain. Yang ketiga bank pengkreditan rakyat. Yang kedua contoh lembaga keuangan bukan bank yaitu perusahaan pembiayaan, eh, modal, ventura, asuransi, dana pensiun, efek atau eh, saham, dan pegadaian. Lanjut. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, menyediakan layanan keuangan. Lembaga keuangan bukan bank adalah gerbang untuk berbagai pemenuhan kebutuhan keuangan, mulai dari pembiayaan, investasi asuransi, gadai, dan lain sebagainya. Dengan adanya layanan, dengan adanya lembaga keuangan bukan bank,
masyarakat dapat memilih dan menikmati produk atau layanan keuangan di luar sektor perbankan secara legal. Yang kedua, dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Berbeda dari lembaga perbankan, fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun atau mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola dan dana yang terkumpul digunakan untuk pembelian aset berharga seperti surat berharga, emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi perantara dalam bisnis. Salah satu fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah menjadi perantara yang membantu meyakinkan investor untuk menanamkan modal di perusahaan-perusahaan dalam negeri. Suntikan dana ini, suntikan dana dari investor ini dapat didapatkan dari dalam negeri maupun luar negeri dan ditunjukkan untuk memajukan kegiatan bisnis dan usaha. Yang keempat, memastikan diversifikasi pembiayaan. Yang keempat, memberikan perlindungan keuangan. Salah satu sektor keuangan yang menjadi tanggung jawab lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi. Yang berfokus pada kebutuhan asuransi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko-risiko seperti bencana alam atau kecelakaan. Tidak hanya itu, eh, yang berperan menguasai sektor-sektor perbankan dapat membantu mendeteksi kemungkinan penipuan maupun kebocoran data nasabah. Yang keenam, mening- meningkatkan likuiditas aset berharga. Lembaga Pegadaian merupakan salah satu contoh fungsi dari lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan layanan konversi aset ke uang tunai dengan sistem gadai. Contoh lembaga keuangan bukan bank yaitu seperti sektor keuangan termasuk asuransi, leasing, pegadaian, dan lain sebagainya. Di Indonesia, beberapa contoh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegadaian. Yang kedua, pasar modal. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Oh, yang ketujuh, memastikan diversifikasi pembiayaan. Lanjut. Contoh lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang pertama Pegadaian. Pegadaian yaitu layanan gadai dan investasi emas. Yang kedua pasar modal, tempat jual beli surat berharga. Eh, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yaitu eh, perusahaan lembaga bukan bank ini meminjamkan dana ke anggota yang membutuhkan dana. Yang keempat perusahaan modal ventura atau pendanaan startup. Yang keempat perusahaan leasing atau sewa guna aset. Yang kelima, perusahaan asuransi yang bertujuan untuk mengamankan risiko-risiko dari nasabah. Lanjut. Peran peran lembaga keuangan bank. Yang pertama, intermediasi utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana, yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito dengan memberikan imbalan bunga atau bagi hasil. Dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan seperti individu, perusahaan, atau pemerintahan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kedua, penciptaan uang giral melalui mekanisme kredit. Bank komersil Bank komersial memiliki kemampuan unik untuk menciptakan uang giral melalui mekanisme kredit. Ketika bank menyetujui pinjaman, mereka tidak memberikan uang tunai, melainkan mencatat sebagian saldo di rekening pinjaman. Saldo ini kemudian bisa digunakan untuk transaksi. Yang ketiga, layanan jasa pembayaran, yaitu transfer, clearing, dan mobile banking. Yang keempat, manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu bank juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Mereka memiliki tim ahli yang mengevaluasi kelayakan kredit calon peminjam untuk memastikan dana yang disalurkan dapat kembali. Selain itu, bank juga menyediakan layanan seperti letter of credit untuk menjamin transaksi perdagangan internasional dan produk lindung nilai.
untuk meminimalisir risiko fluktuasi mata uang dan suku bunga. Yang kelima, peran bank sentral, yaitu kebijakan moneter dan stabilitas rupiah. Yang selanjutnya yaitu peran lembaga keuangan non-bank. Diversifikasi pembiayaan yang pertama yaitu diversifikasi pembiayaan alternatif di luar perbankan. Yaitu lembaga keuangan non-bank menyediakan berbagai macam opsi pembiayaan di luar jalur perbankan tradisional. Perusahaan pembiayaan menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor atau alat berat, sementara perusahaan modal ventura fokus mendanai startup atau perusahaan rintisan berisiko tinggi namun berpotensi tumbuh pesat. Yang kedua, manajemen risiko proteksi asuransi gadai. Contohnya, yang menyediakan proteksi dari risiko tak terduga, mentransfer risiko finansial dari individu ke perusahaan asuransi, memberikan ketenangan finansial bagi pemegang polis. Selain itu, lembaga gadai juga berperan dalam menyediakan pengiriman cepat dengan jaminan barang berharga, menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Yang ketiga, pengembangan pasar modal atau sekuritas reksadana. Berperan vital dalam menghubungkan investor dengan pasar modal. Perusahaan sekuritas memfasilitasi jual beli saham dan obligasi. Sementara manajer investasi mengelola dana nasabah dalam bentuk reksadana. Yang keempat, layanan keuangan khusus atau dana pensiun atau koperasi. Dana pensiun mengelola dana untuk jaminan hari tua, memastikan para pekerja memiliki tabungan yang memadai setelah pensiun. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman khusus untuk anggotanya, seringkali dengan syarat yang lebih fleksibel dan proses yang lebih sederhana dibandingkan bank. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ningsih. Kepada Putri Ningsih dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sistem moneter dan perbankan. Sistem moneter dan perbankan adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang, beredar dan tingkat bunga, dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Pemerintah dalam hal ini, bank sentral bisa melakukan hal ini dengan memengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung berapa besarnya uang inti, serta berbagai instrumen kebijakan moneter yang lembaga-lembaga yang dapat memengaruhi stabilitas nilai uang tersebut. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam mengambil kebijakan di bidang keuangan dan moneter. Juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan pemerintah maupun bagi masyarakat. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain, satu, mempengaruhi uang beredar dan tingkat bunga. Yang kedua, menciptakan stabilitas nilai mata uang. Yang ketiga, otoritas Bank Indonesia dan Bank Umum. Selanjutnya itu fungsi moneter, yaitu satu, perantara pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga tingkat bunga stabil. Yang selanjutnya yaitu alur pembayaran efisien. Next, Jen. Selanjutnya itu tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang
yang mengaturnya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia. Didukung dengan 3 pilar utama, yaitu yang pertama, kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, sistem pembayaran yang cepat dan murah. Selanjutnya, sistem pembayaran dan keuangan yang sehat. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang, yaitu satu, menetapkan sarana moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan tetapi tidak terbatas pada satu, operasi pasar terbuka di pasar untuk uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, menetapkan tingkat diskonto. Yang keempat, pengaruh kredit dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu next. Sejarah perbankan Indonesia. Sejarah keuangan bank dan non-bank di Indonesia, dalam keadaan sebelum Perang Dunia Kedua, di Indonesia terdapat 3 buah bank di dalamnya. Pemerintah mempunyai peran tertentu. Ketiga bank tersebut adalah satu, The Javans Bank NV, didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua, The Alphageman Volkskrediet Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia atau Jakarta. Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang pada masa penjajahan Jepang dengan nama Shomi Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang ketiga yaitu The Postpar Bank, didirikan tahun 1819, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1950 diganti dengan Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Selanjutnya itu keadaan perbankan setelah Perang Dunia tahun 1945 sampai 1949. Bersama dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajahan. Pada akhirnya terbentuk 2 wilayah, yakni daerah Republik yang dikuasai oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki oleh Belanda. Masing-masing daerah mengalami perkembangan sebagai berikut, yaitu satu, perkembangan perbankan di negara Republik. Pada masa itu ada 2 bank pemerintahan, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Negara Indonesia, didirikan pada tahun 1946 dengan peraturan pemerintahan dengan pergantian undang-undang atau Perpu nomor 2 1946 yang di dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya. Yang kedua yaitu Bank Rakyat Indonesia, didirikan dengan peraturan pemerintahan pada tanggal 22 Februari 1946. BRI ini berasal dari AFB pada masa pendudukan Jepang bernama Shomi Ginko. Selanjutnya yaitu di daerah Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Surakarta pada tahun 1945 di Solo. Yang kedua Bank Indonesia pada tahun 1946 di Palembang. Yang ketiga yaitu Bank Dagang Indonesia pada tahun 1946 di Medan. Selanjutnya itu di daerah federal, NV Bank Sulawesi pada tahun 1946 di Manado. Yang kedua NV Bank Perniagaan Indonesia tahun 1948. Yang ketiga Bank Timur NV 1949 di Semarang. Next Jan. Kesimpulan presentasi kami yaitu sistem keuangan Indonesia terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sistem perbankan dan lembaga keuangan, bukan bank yang bekerja sama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, Bank Indonesia sebagai bank sentral independen menjalankan kebijakan moneter dan mengawasi sistem pembayaran. Sementara lembaga keuangan seperti asuransi, pegadaian dan modal ventura menyediakan layanan finansial alternatif untuk meningkatkan inklusi keuangan. Sejarah perbankan Indonesia menunjukkan transformasi dari era kolonial hingga kemerdekaan
dengan bank-bank seperti BNI, BRI, dan BTN yang berkembang menjadi pilar utama sistem perbankan Indonesia. Sistem keuangan ini telah berkembang menjadi ekosistem yang matang dan resilient untuk menjaga stabilitas moneter serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Jika ada pertanyaan, silahkan komen di YouTube kita. Nanti kami akan jawab di kolom komentar juga. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.